Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, selamat siang dan selamat bergabung di podcast Meja Luar Mengenal Pajak Lebih Tepat. Ya, di podcast kali ini bersama kami penyuluh pajak dari KPP Wajib Pajak Besar 3 dengan saya Diana dan saya Gaib. Mas Gaib, gimana kabarnya? Luar biasa. Mana ya, minggu depan mau cuti? Betul, karena minggu depan saya cuti. Senang jadi ya. kita kelarkan pekerjaan semua hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, begitu juga dengan kawan pajak yang menonton podcast ini. Jadi di podcast pada kesempatan hari ini Mas Gaib, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih mengenai bahasan yang menarik. Mungkin kawan pajak belum pernah nih, karena kan selama ini kita selalu bicara tentang peraturan ya. Iya, aturan dan aturan. Ini bukan aturan, cuma mengenai update reformasi perpajakan di Indonesia nih Mas Gaib. Tax reform ya. Tax reform bahasa kerennya, reformasi perpajakan. Dimana teman-teman kawan pajak semua itu kan sebagai mitra DJP dalam membangun negara melalui pajak. Gitu kata Bu Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan kita, bahwa kita berharap kawan pajak semua itu juga aware bahwa ada reformasi perpajakan ini. Gitu. Jadi Mas Gaib, untuk latar belakang, jadi di DJP ini sejak 2018 sampai dengan saat ini itu tuh DJP melakukan program reformasi sistem administrasi perpajakan, di mana reformasi tersebut terdiri dari 5 tema, yaitu tema pertama yang direform itu adalah organisasinya, kemudian sumber daya manusia, yaitu orang-orang yang mengerjakan, kemudian teknologi informasi dan basis data, lalu yang keempat adalah proses bisnis, dan yang terakhir adalah peraturan perundang-undangan. Dari 2018 ya? Iya, dari 2018 sampai sekarang. Terus ya, perubahan gitu ya. Betul. Mungkin kalau peraturan perundang-undangan di 2021 dan 2022 kemarin banyak ya, Mas Gaib ya? Banyak sekali. Itu bukan hanya banyak gitu, karena hampir setiap bulan kayaknya ya kita adakan ketentuan baru waktu itu. Betul, karena kita juga mengikuti perkembangan lah ya dari DJP gitu. Nah, yang akan lebih spesifik kita bahas hari ini tuh mengenai update sistem informasi perpajakan di DJP. Nah, namanya itu adalah PESIAP. PSIAP, di mana PESIAP ini adalah bagian dari tema teknologi informasi dan basis data dari program reform DJP ini. Gitu. Mungkin kalau kawan pajak nih masih asing nih Mas Gaib, PESIAP mungkin ya. Kalau orang DJP mungkin siap-siap udah tahu lah ya gitu. Udah PESIAP belum? Sudah siap. Nah, coba mungkin Mas Gaib kasih pandangan sedikit kali ya tentang PESIAP ini kepada kawan pajak yang menonton. Nah, ngomongin akhir tahun ini Mbak. Ngomongin akhir tahun ini pasti di timeline sosial media kita tuh muncul ya kaleidoskop tahun 2023 gitu, atau tahun-tahun sebelumnya ya. Akhir tahun. Dan tidak lupa resolusi tahun depan. Resolusi tahun 2024 apa sih gitu. Aku mau sehat, aku mau banyak olahraga, aku pengen nabung, pengen kurus gitu. Resolusi tiap tahun itu Pak ya. Tiap tahun ya. Tahun lalu juga udah kayak gitu, tapi nggak tahu ya tahun ini seperti apa. Nah, kita balik lagi nih ke tax reform DJP nih. Nah, kalau DJP itu juga dia ada resolusi loh. 2024 itu DJP melakukan perubahan besar sebenarnya di sistem administrasi perpajakannya. Jadi kawan pajak, PESIAP itu singkatan dari pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu CITAS. Oke. For Tax Administration System, di mana PESIAP ini merupakan tax system ya, yaitu sistem perpajakan yang memang sedang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini, yang semoga tahun depan udah bisa launching. Jadi ini bukan hal baru sebenarnya. Tapi ini merupakan proyek redesign sama re-engineering ya, proses bisnis administrasi perpajakan yang ada untuk saat ini, melalui pastinya pembangunan sistem informasi yang disertai dengan pembenahan sistem dan basis data perpajakan. Basis datanya yang kita perbaiki juga. Gitu. Ya, harapan kita semua adalah sistem perpajakan DJP ini menjadi lebih mudah, lebih andal, terintegrasi Mbak, serta
akurat juga, yang tujuannya nanti untuk mendongkrak penerimaan negara. Baik. Pastilah ya, tujuannya adalah bagaimana memaksimalkan penerimaan negara. Oke. Jadi penerimaan ini kan sebenarnya untuk membangun, untuk pembangunan. Pembangunan ya. Yang pasti juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kita dan kawan pajak sekalian ini adalah mitra DJP untuk mewujudkan hal itu. Oh gitu. Jadi memang tujuannya untuk penerimaan pajak untuk kesejahteraan rakyat ya, Mas Gaib. Betul ya. sekali. Nah, coba Mbak, sistem informasi perpajakan kita ini sudah berapa tahun kalau boleh tebak-tebakan kita, Mbak? Yang sekarang kita pakai nih Yang ya. sekarang kita pakai ini. Kalau saya udah 12 tahun nih jadi DJP, mungkin kurang lebih 12 tahun nggak? Kurang Ya, masih kurang lebih tua banyak. lagi. Ya, lebih tua lagi, lebih berarti tua sistem lagi. ini. Jadi sistem perpajakan di kita itu udah umurnya atau usianya 20 tahun, Mbak. 2 dekade lah ya. Dekade. Ya, selisih dikit sama umur saya. Iya. Ya, selisih 1 dekade lah ya. Banyak juga ya. Banyak juga ya. Berarti Dan- sebenarnya udah lawas banget Iya, ya. udah lawas. Nah, karena kelawasannya itu atau yang sudah tua itu kan banyak kendala, keterbatasan lah ya. Dia belum mencakup semua proses bisnisnya, lalu juga meningkatkan beban akses dan pengelolaannya, lalu juga belum update dengan perkembangan yang ada saat ini. Oh gitu. Jadi memang diperlukan pembaruan dari sistem ya. yang ada ini. Oke. Gitu, Mbak. Ya karena memang diciptakannya udah 20 tahun yang lalu kurang lebih, ya makanya kan teknologi sekarang udah cepat banget ya Mas Gaib ya. Berubah cepet banget, Iya. sekarang apa besok apa gitu. Makanya Secepat itu. DJP pun harus mengikuti gitu ya Mas ya. Makanya dengan tax reform ini sistem informasi DJP juga berusaha diubah ya untuk mengikuti kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah mungkin untuk latar belakangnya, untuk kawan pajak ketahui bahwa pengembangan sistem administrasi DJP itu mengacu pada 10 business direction DJP. Dan Seperti business itu. direction ya. Dan business direction. Nah, ini udah kita mention nih di IG Live kita ya. Nanti ada IG Live nanti juga mungkin terkait bisa ini dicek untuk ya, lebih bisa detailnya dicek ya. di Untuk IG lebih Live. detailnya. Nah, jadi 10 business direction ini kurang lebih ya saya summary-kan aja ya Mas Gaib yang poin-poin pentingnya di mana kita berusaha untuk membuat sistem informasi nanti yang lebih sederhana. Jadi penyederhanaan proses bisnis, di mana nanti ada pengurangan langkah-langkah manual dan juga duplikasi proses gitu loh. Yang nggak berbelit-belit juga jadinya. Betul, dan tidak kayak 2 kali kerja gitu. Kalau bisa sekali proses itu sudah selesai dari awal sampai akhir ya. Gitu. Nah, di mana pengembangan itu juga itu berdasarkan pada user experience tuh yang udah terjadi sebelum-sebelumnya ya. Mungkin wajib pajak selama ini banyak memberikan masukan gitu terkait sistem yang ongoing ini. Termasuk mungkin keluhan-keluhan juga ya. Nah, kami juga meneruskan ya ke teman-teman di kantor pusat yang memang berwenang untuk membuat desain sistem informasi tersebut. Nah, itu juga akan menjadi pertimbangan ya untuk perubahan di sistem yang baru nantinya. Dengan harapan itu bisa memberikan kemudahan baik dari sisi wajib pajak maupun dari sisi kita bisnis nih Mas Gaib. Gimana caranya biar kita sama-sama enak lah gitu istilahnya. Nah, kemudian yang lainnya adalah proses nantinya itu tubing itu diharapkan bisa mengintegrasikan seluruh proses bisnis. Di mana yang dulunya mungkin banyak sistem-sistem yang berbeda yang mesti digunakan. Betul. Betul tuh. Jadi untuk menggunakan yang berbeda sendiri, betul. Gitu, terus pelayanan sendiri, pemeriksaan sendiri seperti itu ya. Nah, kedepannya itu akan diintegrasikan dalam satu sistem gitu. Nah, kemudian dari sisi wajib pajak pun juga, wajib pajak itu nanti akan lebih mempermudah untuk bisa mengetahui terkait history riwayat gitu mereka. Riwayat pengajuan permohonan, pelaporan gitu ya. Betul. Jadi nanti akan ada yang namanya taxpayer account, di mana si taxpayer account itu nanti wajib pajak bisa melihat tuh data-data histori mereka yang selama ini sudah terjadi ya, apakah pembayaran tadi disebutkan Mas Gaib, tanpa mereka perlu konfirmasi lagi ke KPP nih yang selama ini dilakukan, misalnya tanya ke AR-nya atau tanya ke penyuluh. Tanya ke kita, ke penyuluh ya. Jadi diharapkan dengan sistem yang baru itu lebih informatif lah buat wajib pajak gitu. Nah, kemudian ada lagi yang penting juga nih Mas Gaib, bahwa nantinya akan ada tambahan channel untuk
layanan yang diberikan ke wajib pajak. Oh, diperluas ya. Diperluas omnichannel and borderless. Ini yang paling penting nih. Borderless service. Kalau kata-kata bahasa Inggris borderless itu artinya tanpa batas ya. Batasan. Jadi tidak ada kendala lagi, misalnya WP kesusahan apa ini lebih gampang ya di sini ya. Betul. Dengan adanya borderless itu mungkin kalau dari sisi prakteknya ya, yang selama ini teman-teman kawan pajak mungkin sering menghadapi kendala, yaitu harus ke KPP terdaftar gitu ya Mas Gaib ya. Oh, itu keluarnya banyak banget Mbak masuk ke kita. Gitu. Maksudnya bisa nggak kalau misalnya di KPP yang terdekat saja seperti itu. Nah di sistem yang ada sekarang memang belum bisa ya Mas Gaib ya. Betul. Makanya banyak keluhan di kita itu tadi ya. Nah nantinya dengan sistem yang terintegrasi kita berharap bisa menjadi borderless pelayanannya. Artinya wajib pajak nantinya akan bisa mengajukan di KPP mana saja gitu. Online juga mungkin bisa juga ya. Bisa juga dengan online. By phone juga bisa Mbak. Bisa jadi lebih banyak channelnya, kemudian juga tidak terhambat atau misalnya dia terdaftar di mana harus di mana, tidak seperti itu. Tuh dengan harapan seperti itu. Nah kurang lebih itu tuh Mas Gaib kan business direction tadi ya Mbak. Iya. Untuk 2B lah, sistem informasi 2B-nya nanti akan diharapkan bisa seperti itu. Nah kemudian pada saat ini sih sebenarnya info-infonya nih itu tuh sudah beberapa ini ya sudah dilakukan dan sedang dilakukan pengujian gitu loh atas sistem yang baru ini. Kita berharap mudah-mudahan mungkin tahun depan kali ya Mas Gaib ya? Iya tahun depan semoga bisa ya diimplementasikan ya. Kita berharap saja lancar ya pengujiannya. Nah kemudian kalau proses bisnis di Pesiapnya ini mungkin ada nggak Mas Gaib yang kawan pajak mungkin bisa sneak peek lah sedikit lah gitu. Sedikit ya. Minum dulu kan ya? Oh ya ampun, belum mulai ngomong udah mau minum. Iya saya juga minum. Ya. Jadi mungkin kita jelaskan sedikit aja kali ya Mbak ya, terkait dengan mungkin proses bisnis yang berdampak buat wajib pajak ya, wajib pajak yang pastinya sih kalau dari kita pinginnya mempermudah ya Mbak, mempermudah wajib pajak. Kita sampaikan proses bisnis pembayaran. apa Karena tuh perubahannya Mas Gaib? Jadi perubahannya itu terkait dengan misalnya pembuatan kode billing dan pembayaran pajak ya. Oh itu yang sering lah ya. Sering banget kan, udah pasti kan dilakukan oleh wajib pajak. Jadi kondisi saat ini adalah satu kode billing itu untuk satu kali pembayaran, satu masa pajak dan satu setoran lah istilahnya seperti itu ya paling gampangnya. Nah ini akan diubah nanti Mbak di Pesiap ini atau di Citas ini, dia akan diubah yang tadinya satu billing untuk satu pembayaran itu bisa dilakukan menjadi atau disederhanakan satu billing bisa untuk banyak banyak setoran. Misalnya satu billing kita mau bikin untuk PPh pasal 21, 22, 23, PPN gitu. Jadi memang bisa langsung dibayarkan dalam satu kali setoran. Jadi hemat tenaga juga ya wajib pajak ya, nggak usah bikin ID billing sampai misalnya habis pemeriksaan nih ada SKP tumpuk nih STP per bulan lagi STP-nya. Jadi satu billing aja untuk semuanya. Dan itu kan mempermudah banget ya bagi wajib pajak. Di kitanya pun posisinya untuk administrasi pasti pengawasan lebih gampang karena kita hanya mengawasi satu kali pembayaran aja gitu. Lalu selain itu apa? Selain itu nih wajib pajak itu dapat membuat kode billing saat ini ya untuk melakukan pembayaran pendahuluan atas SPT yang belum dilaporkan. Itu menuntut administrasi kita untuk memvalidasi setoran tersebut kan jadinya. Saat ini itu jadi kita harus bekerja 2 kali untuk validasi itu dulu. Nah, kedepannya itu akan ada deposit pajak Mbak. Apalagi nih deposit pajak nih Mas? Deposit pajak ini semacam wajib pajak itu mengisi deposit untuk nanti dibayarkan ketika misalnya mau membuat kode billing tadi. Di dalam pelaporan, misalnya pelaporan kurang bayar berapa? 1 juta. Dia sudah ngisi di deposit taruhlah 1.200.000. Nah, bisa diambil dari deposit itu. Keuntungannya adalah kemungkinan nanti tidak akan ada
keterlambatan pembayaran, Mbak. Karena keterlambatan tanggal penyalurannya. pembayaran jadi sesuai dengan Betul, itu. betul. Jadi misalnya bisa langsung diambil dari deposit itu, makanya berkurang banget itu STP Betul, betul. Karena dia udah keterlambatan ada bayar ya, sudah deposit ada di gitu. situ. Jadi lebih gampang untuk administrasi wajib pajak, lebih gampang pula untuk administrasi kita ke depannya Oh, gitu. iya. Sebagai biskus lah ya. Oh, itu nanti fitur-fitur itu mungkin nanti akan ada di sistem baru ya, Betul. di taxpayer management account ya. Taxpayer management Ada account. yang mungkin namanya kawan pajak taxpayer management account. Ini nanti akan kita jelaskan di 2024. Oh juga. iya, Itu mungkin pasti sudah kita fix ya. Betul. Jadi Iya. kita akan sedikit demi sedikit. Nah, ini kan kita mau bahas Secara garis besar dulu ya. kerangka besarnya aja dulu gitu. Dan satu yang berbeda adalah itu tadi pembayaran salah pembayaran satunya. ya. Termasuk otomatisasi, Mbak, nanti. Kalau saat ini kan WP mengajukan SPPLB atau WP mengajukan pemindah bukuan deh. WP ngajukan bisa lewat pos, berkas kita terima, kita proses, nanti produk hukum kita bikin, kita cetak, lalu kita kirimkan ke WP. Itu kan takes time banget tuh. Iya. Berapa Alurnya berapa panjang hari ya. sendiri itu gitu. Betul. Nah, kedepannya itu bisa diotomatisasi, Mbak. Oke. Jadi posisinya ketika permohonan itu masuk, WP tinggal ngecek lagi tuh di taxpayer account Account management manajemennya tadi, itu permohonannya sampai mana sudah sih? sampai di Nah, mana? kalau misalnya udah sampai produk, nggak perlu lagi menunggu produknya udah dikirimkan atau belum ya. Jadi tinggal Ini bisa di situ. dilihat, bisa dilihat bisa langsung. di-download, bisa dilihat nomor PBK-nya Betul, seperti itu ya Mas betul. ya. Jadi Oke. memang sangat memudahkan bagi Hmm. kedua belah pihak ya, Iya, fiskus iya. juga, wajib pajak Wajib pajak juga. juga ya. Oh gitu. Berarti memang banyak banget ya keunggulan-keunggulan. Ini Keunggulan aja baru ya. dari sisi pembayaran ya. Nah, itu tadi mungkin aku tambahin ya bahwa di sistem baru yang akan di-create nanti itu ada yang namanya tadi kita udah mention namanya taxpayer account management itu tadi ya. Di mana si taxpayer account management itu wajib pajak itu bisa melihat istilahnya history riwayat apakah kelebihan pembayaran pajaknya, piutang pajaknya, kemudian hasil pemeriksaan. iya, hasil pemeriksaan, upaya-upaya hukum yang dia dilakukan ajukan. gitu ya. Itu bisa dilihat di situ semua ya. Jadi istilahnya semua informasi ada di taxpayer management account itu ya, sehingga wajib pajak tuh mungkin kalau selama ini kan dokumentasi yang mereka simpan kan mungkin berupa kertas atau dokumen, kadang-kadang suka udah ada di gudang, nggak tahu kemana, NTPN-nya nomor berapa. Mana ya? Gitu ya. Biasanya sering Banyak banget kita ditanya tuh. gitu NTPN Iya. tahun 2000 berapa gitu ya. Bukti pemindah bukuan. Iya, gitu. bukti pemindah Wah, bukuan. itu luar biasa itu. Nah, nanti diharapkan dengan adanya taxpayer management account itu, semua data histori yang lama-lama pun itu wajib pajak bisa lihat. Wajib pajak bisa melakukan rekonsiliasi sendiri Betul. pun gitu Dia ya. ngecek sendiri bisa gitu ya. Betul gitu. Jadi itu salah satu istilahnya kemudahan yang kita harapkan nanti didapatkan dengan sistem informasi yang baru ini ya Mas Gaib ya. Jadi ya agar kawan pajak nih mengantisipasi lah nanti di tahun depan mungkin kita akan ada banyak kelas pajak nih ya Mas Gaib. Kalau Pasti misalnya sih, memang sepertinya pasti jadi banyak ya. gitu ya. Iya, jadi mungkin kurang lebih segitu aja kali bocorannya ya Mas Gaib ya. Iya. Nanti akan ada season ke-1, Iya, 2, ketiga, satu, dan keempat. Pasti banyak. Masih banyak ya, karena Iya. di kita juga ini baru awal aja Awal ya Mas aja, Gaib. makanya kita yang jelaskan tadi gambaran umumnya saja dulu. Betul, gitu. Jadi kawan pajak kalau misalnya ada yang mau ditanyakan mungkin, tapi kita juga belum ada sih Mas Gaib ya kelas pajak terkait Belum ini. ada, belum. Itu kan Karena rencana tuh di 2024. 2024 kan ya. Mulai dari awal tahun baru Mbak, akan bisa mulai gitu. ya, kayak gitu. Mungkin cukup sekian ya untuk podcast kita hari ini ya Mas Gaib. Iya. Ada yang mau ditambahkan? Sudah. Cukup? Oke. Jadi mudah-mudahan bincang-bincang podcast kita hari ini bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi kawan pajak semua. Nah, mohon maaf bila ada kekurangan dari kami, dan kami tutup dengan pantun. Ke Pangandaran naik bis patah, Cakep. lanjut Tamsya ke Balikpapan. Cakep. Perubahan proses bisnis by Citas, insya Allah efektif tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.